Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara diberkati? Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini, kini tiba waktunya kita akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan mengajar kita dari sebuah mazmur, saudara, yaitu Mizmor Le-Asaf atau Mazmur Asaf. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 73 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saudara simak kitab suci saudara masing-masing supaya saudara nanti ngerti dan ingat arahnya firman ini mau kemana. Saudara bisa ngerti semua. Saya akan membacakannya untuk saudara, saudara menyimak di kitab suci masing-masing. Mazmur 73 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16, di situ dikatakan Mizmor Le-Asaf atau Mazmur Asaf. Sesungguhnya Elohim itu baik bagi Israel, bagi orang yang tulus hati. Namun kakiku hampir tersandung, langkah-langkahku hampir tergelincir. Sebab aku cemburu terhadap orang yang sombong, aku melihat kemakmuran orang fasik. Sebab tidak ada rasa sakit pada kematian mereka, dan tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami penderitaan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Oleh sebab itu keangkuhan menjadi kalung mereka, dan kekejaman menyelimuti mereka seperti pakaian. Mata mereka memelotot karena kegemukan, mereka telah memamerkan gambaran hati. Mereka memaki-maki dan berbicara dalam kebencian mengenai penindasan, mereka berbicara dari tempat tinggi. Mereka mengarahkan mulutnya menentang langit dan lidahnya membual di bumi. Oleh karena itu umatnya akan kembali ke sini, dan air yang penuh akan dialirkan kepada mereka. Dan mereka berkata, bagaimana Elohim mengetahuinya? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Lihatlah, inilah orang fasik dan orang gampang. Mereka senantiasa menambah kekayaan. Sesungguhnya sia-sia aku menyucikan hatiku dan membasuh tanganku dalam ketidakbersalahan. Sebab aku kena tulah sepanjang hari dan kemalangan menimpa aku setiap pagi. Jika aku berkata biarlah aku bercerita demikian, lihatlah aku telah mengkhianati generasi anak-anakmu. Ketika aku berpikir untuk mengetahuinya, hal ini menjadi kesulitan dalam pandanganku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang yang bernama Asaf yang dikisahkan di dalam kitab Tehillim pasal 73 ini adalah seorang kepala pemimpin pujian di dalam bait suci, saudara-saudara sekalian. Dan kitab Mizmor atau kitab Mazmur 73 ini adalah satu kitab dan satu pasal yang secara khusus mencatat rintihan hati seorang Asaf. Secara khusus kalau saudara lihat di ayat pertama sampai dengan yang ke-16, Mazmur 73 ayat pertama sampai 16 itu sebetulnya satu kitab yang secara khusus mencatat rintihan hatinya seorang Asaf. Dan bisa saya katakan juga mencatat pahit hatinya seorang Asaf, saudara. Di mana pada waktu itu, saudara, ceritanya Asaf ini sedang kecewa dengan Bapak Yahweh. Kenapa Asaf itu kecewa dengan Bapak Yahweh? Karena pada waktu itu, Asaf itu melihat realita kehidupan yang dia alami, itu tidak sama atau sangat berbeda dengan yang dia pikirkan ketika dia melayani Tuhan. Jadi Asaf ini ceritanya berpikir, kalau orang melayani Tuhan, hidupnya itu pasti diberkati Tuhan seperti orang lain. Diberkati berlimpah-limpah seperti orang lain yang tidak melayani Tuhan. Karena orang yang tidak melayani Tuhan yang disebut di dalam kitab Mizmor tadi dengan orang fasik,
itu saja hidupnya berkelimpahan. Hidupnya diberkati Tuhan. Apalagi kalau aku melayani Tuhan, hidupku pasti akan lebih diberkati. Nah, itu yang menjadi pikirannya Asaf pada waktu itu, saudara. Jadi, antara ekspektasi dan realita yang dia lihat di kenyataan hidupnya itu tidak sama. Maka begitu dia melihat realita hidupnya itu tidak diberkati Tuhan seperti orang lain, waktu itu Asaf dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang fasik dari sisi materi. Waktu itu saudara, Asaf itu mulai berpikir, kenapa ya orang-orang fasik yang tidak kenal Tuhan, yang tidak kenal Yahweh, tapi kalau aku perhatikan justru hidupnya kok lebih enak-enak ya. Kok kelihatan sehat-sehat ya. Kok kelihatan sukses-sukses dan kelihatan kaya-kaya ya. Di situ Asaf berpikir seperti itu, saudara. Nah, lalu ketika Asaf mulai berpikir seperti itu, di situ dia mulai banding-bandingkan dengan dirinya yang dikatakan kitab suci selalu ditimpa kemalangan setiap hari. Nah, di sini saudara, saya jadi teringat kalau saya membaca kisahnya Asaf ini, saya jadi teringat dengan orang tua saya sendiri. Saya jadi teringat dengan papa saya sendiri, saudara. Karena apa yang dikatakan Asaf ini, dalam realita kehidupan nyata, rupanya dulu pernah dialami juga oleh papa saya. Bahkan pernah dikatakan terucap dari mulutnya papa saya. Saya ingat, saudara. Waktu itu ketika papa saya masih punya showroom sepeda motor. Waktu itu dia bersaksi begini. Hari-hari di dalam minggu itu, showroom itu sepi. Tidak ada motor satupun yang terjual. Sampai suatu hari, ketika dia lihat, dia tunggu sampai jam 3 sore, showroom itu tetap sepi. Dia putuskan untuk tutup gasi. Toko itu ditutup gasi, terus dia pulang. Nah, pada saat perjalanan pulang, dia lewat satu jalan, dan kebetulan pada waktu itu lampu traffic light itu menyala merah. Jadi mesti berhenti di perempatan. Nah, begitu papa saya berhenti di traffic light, dia lihat sebelah kanannya, itu ada satu mobil yang bagus. Dan dia lihat di dalam ada seseorang, ada orang laki-laki dan perempuan di dalam mobil itu. Lalu di situ papa saya rupanya juga berpikir seperti yang Asaf pikirkan. Dia ngomong begini, Tuhan, coba lihat, yang di dalam mobil itu belum tentu loh kenal kamu. Belum tentu juga loh dia melayani kamu, Tuhan. Tapi coba Tuhan lihat, orang itu kaya loh. Mobilnya bagus, bahkan istrinya cantik. Wah, ini kan sama saja ngonek ke ibu saya jelek, saudara ya. Itu istrinya cantik, Tuhan. Lah, tapi aku yang melayani engkau kok hidupku begini-begini saja. Setelah itu singkat cerita lampunya nyala hijau. Begitu lampu nyala hijau, jalan pulang sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah, waktu itu papa saya tidak mandi, tidak makan, langsung tidur begitu saja karena saking jenuhnya pikirannya. Lalu sekitar jam 12 malam, saudara, Roh Kudus itu bangunkan papa saya. Dan ketika Roh Kudus bangunkan papa saya, waktu itu Roh Kudus itu seperti suruh buka kitab suci. Dan ketika membuka kitab suci tengah malam itu, waktu itu tidak ngerti disuruh buka kitab apa, pasal berapa dan ayat berapa itu tidak ngerti. Pokok digerakkan buka kitab suci dibuka. Dan begitu dibuka, langsung matanya itu tertuju ke satu ayat yang dikatakan kurang lebih begini. Janganlah kamu cemburu dengan keberhasilan orang fasik. Kira-kira ayatnya yang bunyinya seperti itu, saudara. Dan seketika itu juga, menurut kesaksiannya, papa saya ini bertobat. Dia akui kesalahannya dan dia mulai sejak saat itu, dia tidak pernah lagi membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan rupanya ini
dulu juga terjadi kepada Asaf, saudara. Asaf itu juga berpikir, kenapa ya orang-orang fasik yang tidak kenal Yahweh, kalau aku perhatikan kok hidupnya justru enak-enak. Badannya sehat-sehat, sukses-sukses, dan kaya-kaya. Tapi aku di situ yang selalu melayani Yahweh. Tetapi kenapa hidupku itu selalu ditimpa kemalangan setiap hari? Dan di situ dia mulai banding-bandingkan dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini saudara saya sebut Asaf itu mulai negative thinking. Sekalipun sebetulnya ketika Asaf itu berpikiran negatif, saya katakan aneh. Kenapa saya katakan ketika Asaf itu punya pikiran negatif, saya katakan aneh. Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-13 tadi, saudara, di situ kita bisa melihat Asaf itu bisa dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang selalu menjauhi kejahatan, sama seperti Ayub. Jadi kira-kira Asaf dan Ayub itu 11-12. Dia orang yang selalu menjaga kekudusan, dia orang yang jujur, dia orang yang saleh. Tapi kenapa kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 16, di situ kita bisa melihat Asaf yang kelihatannya baik itu ternyata berpikir negatif, saudara. Jadi kenapa tiba-tiba pola pikirnya Asaf itu bisa berubah 180 derajat dan dia menjadi orang yang suka berpikiran negatif? Coba kita buktikan dulu. Benar enggak Asaf itu sebetulnya orang yang baik? Kita baca ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, sesungguhnya sia-sia aku menyucikan hatiku dan membasuh tanganku dalam apa itu? Ketidakbersalahan. Ya, coba saudara perhatikan di situ ada kalimat aku menyucikan hatiku dan membasuh tanganku dalam apa? Ketidakbersalahan. Nah, kalau kita mengacu ke ayat ini, saudara, di sini kita bisa simpulkan sebetulnya Asaf itu orang yang jujur. Asaf itu orang yang saleh dan Asaf itu orang yang menjauhi kejahatan. Maka inilah tadi kenapa saya katakan ketika Asaf itu mulai berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri itu aneh, gitu loh saudara. Tetapi rupanya setelah diselidiki ketahuan, ternyata ketika Asaf melayani Tuhan, motivasi pelayanannya itu tidak murni motivasi seorang pelayan Tuhan. Tapi motivasinya itu dicampur dengan konsep lain yang disebut dengan konsep timbal balik. Nah, konsep timbal balik itu apa? Konsep timbal balik itu konsep yang beranggapan kalau aku setia melayani dan berkorban untuk Tuhan, maka Tuhan harus menggantikan apa yang aku berikan beberapa kali lipat. Nah, ini konsep timbal balik, saudara. Dan ini bisa kita lihat. Ketika Asaf itu mulai banding-bandingkan dirinya dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kok orang-orang fasik itu justru sehat-sehat, kaya-kaya, sukses-sukses, tapi aku kok yang melayani Tuhan setiap hari, yang hidupku setiap hari, hampir setiap hari ada di dalam bait suci. Kok hidupku seperti ini aja? Seperti seolah-olah tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan sama sekali. Nah, ternyata setelah diselidiki, di situ ketahuan Asaf itu punya konsep timbal balik. Dia merasa, dia beranggapan kalau aku setia melayani Tuhan dan berkorban untuk Tuhan, maka Tuhan harus menggantikan apa yang aku berikan beberapa kali lipat. Jadi rupanya ketika Asaf membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang fasik, di situ tanpa dia sadari, dia sudah masuk dalam konsep timbal balik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak juga orang yang sekarang ini melayani Tuhan, konsep pelayanannya seperti ini. Konsep yang selalu minta timbal balik dari Bapak Yahweh, atau minta timbal balik dari Tuhan. Kalau aku melayani Tuhan,
maka Tuhan itu harus memberkati aku. Kalau aku persembahan dan persepuluhanku banyak, maka Tuhan juga harus memberkati lebih banyak lagi. Nah, kalau kita perhatikan berapa banyak seorang pelayan Tuhan yang juga punya mental seperti Asaf ini. Yang ketika melayani Tuhan, konsep pelayanannya, motivasi pelayanannya, itu tidak bisa murni, tulus. Itu bahkan saya katakan ternyata sangat jarang, saudara. Ditemui orang-orang yang bisa punya motivasi yang tulus, motivasi yang benar ketika melayani Tuhan, itu ternyata sangat jarang. Saya jujur saja sempat melihat satu gereja. Gereja itu satu gereja yang besar. Tetapi ketika saya ketemu langsung dengan tim pelayanannya, kami ngobrol seperti teman begini ini. Kami ngobrol biasa begini ini. Di situ saya mulai tahu, ternyata gereja yang besar itu tidak jaminan. Pelayan-pelayan Tuhannya itu melayani dengan motivasi yang benar. Sekalipun pendetanya seringkali memberitahu motivasi yang benar melayani Tuhan seperti apa, itu sudah diajarkan. Tapi ketika kami coba bicara, santai, bincang-bincang santai, di situ terungkap, saudara. Rupanya gereja yang kelihatan besar, tetapi sumber daya manusia rohaninya itu ternyata juga belum tentu baik. Dari motivasi pelayanan yang orang-orang itu sampaikan kepada saya, sekarang saya ngerti ternyata gereja, bangunan gereja itu tidak jaminan seseorang itu ketika melayani Tuhan motivasinya benar. Jadi orang itu punya konsep yang selalu minta timbal balik dari Tuhan. Kalau aku melayani Tuhan, ya aku harus diberkati. Tuhan itu harus memberkati aku. Kalau persembahan dan persepuluhanku banyak, berarti Tuhan juga harus memberkati aku lebih banyak lagi. Konsep minta diberkati ketika melayani Tuhan dan berikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan seperti ini, saudara. Ini tidak bisa dibawa dalam ranah pelayanan. Jadi, saya beritahu dulu, saudara. Ini secara khusus. Memang firman itu bicara untuk siapa saja. Tetapi secara khusus firman ini kalau saya perhatikan, itu tertuju untuk pelayanan Tuhan. Untuk pelayan Tuhan. Ya, dimanapun saudara ada yang mendengarkan firman ini, tidak hanya di tempat ini, tetapi dimanapun saudara yang adalah seorang pelayan Tuhan, firman ini sebetulnya tertuju untuk pelayan-pelayan Tuhan. Yang kalau kita perhatikan, Asaf itu juga seorang pelayan Tuhan. Dia seorang kepala pemimpin pujian di bait suci. Berarti Asaf itu pelayanan atau tidak, saudara? Pelayanan. Ya, jadi secara khusus saudara yang melayani Tuhan dimanapun, saudara perhatikan baik-baik. Bahwa konsep minta diberkati ketika melayani Tuhan, itu tidak bisa dibawa-bawa dalam pelayanan. Demikian pula dengan konsep minta diberkati lebih ketika saudara mempersembahkan atau mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan, itu juga tidak bisa saudara bawa-bawa dalam kehidupan iman saudara ketika saudara mengiring Tuhan. Karena apa? Karena konsep yang benar ketika kita melayani itu sebetulnya cuma satu. Yang saya sebut dengan konsep itu dengan siapa tahu Tuhan senang. Jadi bisa dikatakan motivasinya itu juga masih dalam bentuk pertanyaan. Siapa tahu Tuhan senang gitu loh. Kalau siapa tahu Tuhan senang itu berarti Bapak Yahweh mesti senang atau tidak, saudara? Belum tentu gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu yang kita kerjakan ini bisa nyenengin Bapak Yahweh atau tidak. Kita tidak pernah tahu gitu loh. Maka konsep yang benar, motivasi yang benar, pokok aku dikasih tugas pelayanan apapun, aku harus mengerjakan pelayanan apapun, aku akan kerjakan dengan sukacita, siapa tahu Tuhan senang. Jadi kalau kita perhatikan motivasinya itu masih dalam bentuk pertanyaan, siapa tahu Tuhan senang. Kenapa masih dalam bentuk pertanyaan?
Karena sekali lagi kita tidak pernah ngerti yang kita kerjakan di tempat ini sudah benar, sudah berkenan belum di matanya Bapak Yahweh. Jadi ternyata saudara, tanpa disadari, Asaf ini dia sudah masuk dalam konsep timbal balik. Dan biasanya saudara, orang yang punya konsep timbal balik itu punya ciri-ciri. Ya, orang yang punya konsep timbal balik, apa-apa harus ada timbal baliknya, baik dari Tuhan atau dari manusia, itu biasanya punya ciri-ciri. Biasanya orang yang apa-apa selalu harus ada timbal baliknya. Biasanya yang pertama, orang itu tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap pencapaiannya. Karena apa? Kok orang itu tidak tahu berterima kasih? Karena dia menganggap semua yang dia capai, dia miliki itu hasil usahanya sendiri, bukan karena campur tangan Bapak Yahweh. Nah, kalau sudah seperti ini jadinya sombong, saudara. Karena tidak mengakui campur tangan Tuhan. Nah, sebetulnya orang yang seperti ini dia lupa ketika dia bisa mencapai segala sesuatu di dalam kehidupannya. Itu sebetulnya karena ada dua hal yang dikerjakan Bapak Yahweh di dalam kehidupannya. Yang pertama, kalau sampai orang itu bisa mencapai di pencapaiannya, sebetulnya yang terutama itu karena Bapak Yahweh jagain kesehatannya orang itu. Kira-kira kalau orang itu kesehatannya tidak dijagai Bapak Yahweh, bisa enggak orang itu sukses dalam segala hal itu? Bisa enggak kira-kira saudara? Tidak bisa. Tapi orang ini lupa bahwa ketika aku bisa sampai di pencapaian-pencapaianku, itu karena ada Tuhan yang jagain kesehatanku. Yang kedua, dia lupa bahwa ketika dia bisa sampai di pencapaian-pencapaiannya, itu karena Bapak Yahweh yang membuatkan tangga kesuksesannya. Bukan kemampuannya sendiri sebetulnya. Tetapi orang yang tidak tahu berterima kasih, saya perhatikan tidak pernah tahu konsep seperti ini, tidak pernah tahu. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya sering ketemu, saya sering bertatap muka, saya sering berdialog juga dengan orang-orang yang saya sebut orang itu tidak punya rasa tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya perhatikan ketika dia tidak punya rasa berterima kasih kepada Tuhan, saya perhatikan orang itu tidak pernah menganggap bahwa semua pencapaiannya itu dari Tuhan. Itu tidak pernah. Dia selalu unggul-unggulkan dirinya. Bapak tahu, saya bisa sampai di titik ini karena kerja keras saya sejak saya masih muda. Karena sekolah saya, sehingga saya bisa pinter dan sekarang saya bisa sampai di pencapaian seperti ini. Kira-kira seperti itu saudara kata-katanya. Dan itu sering saya jumpai, saya temui. Maka inilah yang saya sebut dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak akan pernah tahu hal ini. Ini ciri-ciri yang pertama saudara. Orang yang punya konsep timbal balik, biasanya orang itu tidak pernah tahu berterima kasih untuk setiap pencapaiannya. Dia tidak pernah tahu berterima kasih kepada Tuhan karena dia berpikir, aku bisa sampai di pencapaian ini sebetulnya karena kekuatanku, karena usahaku sendiri. Dan ciri lain dari orang yang apa-apa harus ada timbal baliknya, biasanya orang tersebut masuk dalam suatu hubungan yang disebut dengan hubungan legalistik. Yang artinya kalau seseorang bersusah payah, maka dia merasa harus diberkati Tuhan. Nah, dalam pelayanan saudara, juga tidak bisa seperti ini cara berpikirnya. Di sini saudara, jangankan soal pelayanan. Saya ingat dulu saya pernah mengajak saudara untuk kita merubah konsep doa kita. Dari konsep lama yang dikatakan apa? Yang seringkali
sudah mendarah daging, sudah termeterai di pikirannya kekristenan, orang-orang Kristen apa? Banyak berdoa supaya banyak apa biasanya? Banyak berkat. Tapi kalau di sini dulu saya ajak saudara merubah. Bukan lagi banyak doa supaya banyak berkat, tapi banyak berdoa supaya banyak disertai Bapak Yahweh. Kenapa saya katakan atau saya ajak untuk merubah konsep doa ini? Karena seringkali konotasi berkat yang ada di pikirannya orang itu apa saudara? Duit, uang. Tetapi sekarang pertanyaannya begini, okelah saudara katakan punya konsep banyak doa, banyak berkat, berarti banyak doa, banyak duit. Tapi apa artinya duit saudara? Ketika saudara punya banyak duit, tapi saudara sakit-sakitan. Ya toh? Duitnya mengkanggo setoran mana? Telogorejo, Karyadi, Romani, melebu metu klinik. Artinya apa? Duit saudara yang banyak itu. Tapi kalau kita rubah konsepnya, saya ajak merubah konsep ini karena saya tidak ingin kehidupan kita itu hanya disertai duit, tetapi tidak disertai dengan kesehatan. Maka saya ajak saudara merubah, kita banyak berdoa itu supaya banyak disertai Bapak Yahweh, disertai duit, disertai kesehatan, kesuksesan, disertai orang-orang baik. Enak enggak kira-kira? Enak. Kita punya duit banyak, badannya sehat, bisa pelesiran, ya toh? Pelesiran waktu itu loh gerejo. Loh itu duduk pelesiran, tombo, kan begitu. Ya. Saya ajak, jangankan soal pelayanan. Di sini dalam hal kecil sekalipun, saya ajak untuk kita itu teliti di dalam berkata-kata. Maka saudara boleh tanya kepada setiap pemimpin pujian di tempat ini. Saya minta arahkan pemimpin pujian itu kalau nyanyi lagu-lagu sesuaikan dengan kata-katanya. Maka saudara jangan heran. Kalau ketika saudara sedang nyanyi pujian di tempat ini, saudara lihat kok kata-katanya tidak seperti yang aku dengar di gereja-gereja pada umumnya ya. Saya ambil contoh satu lagu pujian yang dikatakan apa? Saat ku menyembahmu. Dan seterusnya, begitu masuk ref-refnya bagaimana biasanya? Ku angkat hatiku. Terus apa? Memandang kekudusanmu. Saudara ngerti? Kata-kata ini, ku angkat hatiku memandang kekudusanmu. Saudara ngerti enggak? Kata-kata ini sebetulnya sombong. Sombongnya di mana? Seolah-olah saudara itu bisa membawa hidup saudara. Membawa hati saudara memandang siapa? Kekudusannya Bapak Yahweh. Lah memang saudara itu siapa? Gitu loh. Kita itu siapa? Bisa membawa hidup kita sendiri, hati kita sendiri, mandeng kekudusannya Bapak Yahweh. Tidak bisa. Saudara ingat Mose ketika dia harus menghadap Bapak Yahweh di Gunung Sinai. Pada waktu itu, mukanya Mose itu ditutupi pakai tangannya Bapak Yahweh. Supaya apa? Jangan sampai Mose itu melihat wajahnya Bapak Yahweh. Karena wajahnya Bapak Yahweh itu penuh dengan apa? Kemuliaan. Dengan kata lain saya sedang memberitahu kadar kemuliaannya Bapak Yahweh dan kadar kemuliaannya Mose sebagai manusia itu tidak sama. Kalau sampai Mose curi-curi pandang sedikit saja dia ngintik lihat wajahnya Bapak Yahweh, apa yang akan terjadi kira-kira? Mati. Mesti mati. Karena apa? Kadar kemuliaannya tidak sama. Gitu loh. Di sini sebetulnya melalui kisahnya Mose ini, yang ditutup mukanya ketika ketemu Bapak Yahweh, kita mestinya belajar. Tidak ada seorang pun yang bisa membawa hidupnya sendiri. Hatinya sendiri memandang apa tadi? Kekudusannya Bapak Yahweh, tidak bisa. Maka saya ajak untuk ganti kata-katanya dengan apa? Angkatlah ruahku memandang kekudusanmu.
dengan kita mengatakan angkatlah ruahku memandang kekudusanmu, itu artinya bukan kita sendiri yang ngangkat roh kita mandeng kekudusannya Bapak Yahweh, tapi kita minta siapa? Bapak Yahweh yang ngangkat roh kita memandang kekudusannya Bapak Yahweh. Mesti aman. Sama seperti siapa? Sama seperti Mose itu sendiri. Mose ketemu Bapak Yahweh itu kan juga karena Bapak Yahweh yang suruh gitu loh. Dengan kata lain kalau pakai bahasa saya, Mose ketemu Bapak Yahweh itu karena Bapak Yahweh yang ngangkat Mose naik ke Gunung Sinai untuk ketemu. Mosenya mati enggak saya tanya? Enggak mati. Karena yang ngangkat Mose siapa? Naik itu. Bapak Yahweh sendiri. Istilahnya dalam tanda kutip yang ngangkat Mose ketemu Bapak Yahweh itu ya Bapak Yahweh sendiri. Karena Bapak Yahweh punya kepentingan dengan orang-orang Israel, maka dia suruh Mose ketemu dengan Bapak Yahweh. Tapi karena Bapak Yahweh itu punya kepentingan, Mosenya tidak mati, saudara. Ya, jadi dalam pelayanan juga, cara berpikir seperti ini tidak bisa kita bawa, saudara. Ya, cara berpikir yang dikatakan, yang disebut dengan hubungan legalistik, yang artinya kalau seseorang bersusah payah, maka aku itu merasa aku harus diberkati Tuhan. Tidak bisa. Di sini kita sudah rubah bahwa konsep termasuk konsep berdoa pun yang benar itu bukan banyak berdoa supaya banyak berkat, tetapi banyak berdoa supaya banyak disertai Bapak Yahweh. Dan yang tadinya melayani supaya diberkati di tempat ini juga sudah dirubah. Melayani yang benar itu supaya kita jadi berkat. Ya, dan supaya apa? Siapa tahu Bapak Yahweh itu senang. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya orang yang punya konsep timbal balik tidak pernah tahu akan hal ini. Dan biasanya juga orang-orang yang apa-apa harus ada timbal baliknya. Biasanya orang itu akan menjadi orang yang mudah kecewa. Karena apa? Dia selalu menuntut Bapak Yahweh, menuntut Tuhan untuk kepuasan dirinya sendiri. Kecenderungan orang, saudara, kalau mendengarkan firman Tuhan biasanya cuman seneng kalau mendengar firman yang apa? Enak-enak di telinga. Mendengarkan firman yang cuman bicara soal apa? Berkat-berkat. Ya, bahkan saya pernah bersaksi, saya pernah ceritakan kepada saudara. Sampai saya pernah melihat ada satu kebaktian yang pendetanya khotbahnya dari pertama sampai selesai itu khotbahnya berkat-berkat dok. Sampai saya melihat cara jemaatnya mengaminkan itu sampai bangkit berdiri bareng. Sampai berdiri, amin, amin. Sampai berdiri. Responnya saya lihat bagus untuk firman. Tetapi saya yakin satu hal, nanti coba begitu dosanya dikoreksi oleh firman, mestilah kelempus. Ya toh, ndak mungkin dia amin. Lah wedine konangan toh, oh lah berarti aku kayak konangan. Padahal kalau bisa seperti itu bagus. Dan itu orangnya saya tahu sekalipun tidak kenal siapa orang itu yang khotbah, gitu loh. Karena itu saudara dari sahabat saya. Gitu loh, yang khotbah itu saya lihat di YouTube, gila. Saya perhatikan begitu dia ngomong berkat, soal berkat itu langsung berdiri, bahkan lari, saudara, lari ke depan gitu dari tempat duduk, lari begini. Oh, amin. Wah, saya perhatikan, gila banget ini. Ya, jadi kalau kita perhatikan kecenderungan orang, kalau mendengarkan firman biasanya cuman seneng yang apa, saudara? Nyaman di telinga. Yang bicara soal berkat-berkat. Tetapi begitu dosanya dikoreksi, saudara perhatikan, orang itu mesti ngamuk. Ya, lah ini luar biasa ini. Tapi kalau saudara perhatikan kecenderungan kebanyakan orang, ya toh, yang seneng dengerin yang berkat-berkat toh. Coba saudara perhatikan, begitu dosanya dikoreksi lewat firman,
yang tidak langsung ditegur begitu. Firman tiba-tiba yang dia dengarkan hari itu, waduh kok firmannya kanggo aku. Nanti saudara boleh lihat, minggu depan orang itu biasanya tidak akan datang ibadah lagi. Itu kecenderungannya seperti itu saudara. Padahal semua yang dikoreksi itu tujuannya mau diapain sebetulnya? Dibenerin. Ya kan, semua yang dikoreksi itu tujuannya mau dibenerin. Seorang guru ketika kasih soal ke muridnya, kerjakan anak-anak. Begitu selesai dikerjakan, dikumpulkan, dikoreksi sama gurunya. Ada yang benar dicentang, yang salah diping. Tujuannya dikoreksi itu untuk apa sekali lagi saya tanya? Dibenerin. Padahal juga saudara, ya terkadang saya perhatikan orang yang gampang mutung ketika mendengarkan firman yang ngoreksi dirinya sendiri. Saya kadang berpikir begini, apa orang itu tidak pernah mikir gitu loh. Tidak pernah mikir apa? Baca firman Tuhan. Saya mungkin berpikir begini, orang itu jangan-jangan tidak pernah baca kitab suci ya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Coba kalau saudara hitung, saudara boleh buktikan. Saya memang belum pernah ngitung secara khusus, tapi saya berani bertaruh. Saudara buktikan, saudara baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Terus nanti saudara tandain. Kira-kira begini. Saudara tulis berkat, artinya firman yang bicara berkat. Titik 2. Lalu yang kedua, firman yang bicara nasihat. Titik 2. Lalu setelah itu saudara mulai baca. Dari kitab Kejadian dulu sampai Wahyu. Begitu ketemu firman yang berkat, saudara kasih tanda 1. Ceret. Kayak orang di tahanan itu loh. Yang menghitung hari. Ya toh, begitu 5 diceret miring. Nanti setelah saudara baca juga ada firman yang bicara tentang nasihat. Saudara tandain juga 2, 3, 4, 5 ceret. Sampai kitab Wahyu, saya memang belum pernah membaca. Tuntas, selesai itu belum. Tapi saya berani bertaruh, saudara boleh buktikan. Nanti begitu sampai kitab Wahyu, saudara hitung, pasti akan lebih banyak firman yang ayat-ayatnya itu bicara tentang nasihat. Ya. Padahal nasihat itu identik dengan apa? Teguran. Identik dengan segala sesuatu yang seringkali tidak nyaman di telinga kita. Tetapi sekali lagi, semua itu untuk kebaikan. Jadi orang kalau maunya sama Tuhan cuma nuntut untuk kepuasan dirinya sendiri, bisa saya pastikan dia akan salah alamat dan dia akan gampang kecewa. Termasuk ya kalau datang ke Kilat Mawar Sharon denger yang enak-enak, saya katakan salah alamat. Ya kalau datang ke tempat ini cuma mau denger yang enak-enak, dinina bobokan, cuma ngomong berkat-berkat terus. Saudara saya katakan salah alamat, tak kandhani. Alamatnya yang tepat kalau saudara pengen dengar yang enak-enak itu di Hotel Rinjani. Ya, bukan di Rinjani 129, tapi di Hotel Rinjani. Saya jamin saudara akan dengar yang enak-enak. Saudara akan melihat yang enak-enak, saudara akan dengar yang enak-enak. Tapi sudah tutup. Rinjani sudah tutup, sudah kukut ya. Berarti pindah Bandungan. Kalau ke Bandungan tak jamin saudara akan melihat dan mendengar yang enak-enak. Tapi kalau saudara masuk sini, ya saudara mesti siap dikoreksi sama firman gitu loh. Jangankan saudara, saya sing khotbah saja, terkadang saya kena sendiri. Dan saya tidak mau. Nek saya merasa kena, rasa dikhotbahke lah. Aku ya kena iki. Ki ketok ya kena kanggo aku. Terus saya batalkan begitu? Oh tidak. Karena saya juga mesti punya pagar, saudara. Pagar untuk diri saya sendiri. Caranya bagaimana? Ketika saya ngerti apa yang akan saya sampaikan itu juga menegur saya, tetap tak terjang, saya sampaikan. Ya, jadi saya tidak pilih kasih. Karena seperti kitab suci katakan, katanya firman itu kan pedang yang bermata berapa? Bermata 2. Kena saudara juga kena saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi orang kalau maunya sama Tuhan itu cuma nuntut untuk kepuasan dirinya sendiri, bisa saya pastikan dia akan gampang kecewa. Lalu ciri-ciri orang-orang yang apa-apa harus selalu ada timbal baliknya juga.
biasanya juga dia adalah tipe orang yang sukar dan tidak pernah bisa menerima didikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ciri-ciri orang yang apa-apa itu selalu harus ada timbal baliknya. Dan saya katakan itulah Asaf yang dulu. Tetapi kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-28. Di situ saudara akan bisa melihat seorang Asaf yang sudah diubah oleh Tuhan. Diubah Bapak Yahweh. Dan ada satu hal yang membuat Asaf akhirnya merubah cara berpikirnya yang salah dulu. Yaitu ketika Asaf mengalami kekecewaan yang besar. Saat itu Bapak Yahweh tangkap dia supaya Asaf tidak melarikan diri dari pelayanannya. Dan pada waktu itu Bapak Yahweh juga tangkap Asaf. Supaya apa? Supaya Asaf itu tidak melarikan diri ke tempat-tempat lain selain Bapak Yahweh. Itulah yang membuat Asaf itu kemudian merubah cara berpikirnya. Coba kita baca Tehillim atau Mazmur 73 ayat 16 sampai 17. Kita baca ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan, ketika aku berpikir untuk mengetahuinya, hal ini menjadi kesulitan dalam pandanganku. Sampai aku masuk ke tempat kudus Elohim, aku memperhatikan kesudahan mereka. Nah, inilah yang membuat Asaf itu merubah cara berpikirnya. Bahwa ternyata sekalipun aku tidak mengalami kesuksesan finansial seperti orang-orang fasik itu, tetapi ternyata Elohimku Yahweh itu tidak pernah meninggalkan aku. Buktinya apa? Buktinya ketika aku pahit hati, aku kecewa melihat orang-orang fasik yang tidak melayani Yahweh, yang tidak kenal Yahweh bahkan. Hidupnya kaya-kaya, sehat-sehat, sukses-sukses. Tapi kok aku yang melayani Yahweh justru hidupku itu seperti ditimpa kemalangan setiap hari. Begitu sekarang Asaf ngerti ternyata ketika dia mengalami kekecewaan yang besar. Dia lihat Bapak Yahweh itu segera tangkap dia. Diamankan dulu. Dan itulah yang merubah cara berpikirnya Asaf. Bahwa ternyata Yahweh yang aku layani itu tidak pernah meninggalkan aku. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari kekecewaan dan pahit hatinya Asaf. Sebetulnya saudara, ketika sekarang ini saya tidak tahu apakah ada di antara kita, saya tidak ngerti saudara, saya digerakkan untuk menyampaikan firman ini. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang sekarang ini sedang kecewa dengan siapapun atau dengan keadaan apapun, saya tidak tahu. Tetapi saya cuma percaya saya digerakkan ini pasti ada orang-orang yang sedang mengalami seperti Asaf. Mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Atau dengan siapapun, saya tidak tahu. Tetapi barangkali memang betul ada pada pagi hari ini. Saudara yang mengalami satu kekecewaan dengan Tuhan. Atau saudara kecewa dengan siapapun atau apapun. Saudara tahu, Bapak Yahweh sekarang ini tangannya itu sedang terbuka untuk merengkuh saudara dan saya. Sama seperti Asaf ketika dia mengalami satu kekecewaan yang besar. Tadinya cara berpikirnya salah 180 derajat, dia jadi orang yang suka negative thinking. Padahal dia seorang pelayan Tuhan. Tetapi hari itu Asaf melihat sendiri. Ternyata ketika aku kecewa sama Tuhan, kecewa sama Bapak Yahweh itu tidak meninggalkan aku. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, asal saudara tahu, saudara sedang kecewa dengan siapapun dan dengan apapun, saudara mesti ngerti Bapak Yahweh itu sekarang tangannya juga terbuka, sama seperti dia membuka tangannya untuk Asaf, untuk merengkuh dan memeluk saudara dan saya. Dan percayalah, di tangan Bapak Yahweh, saudara akan tenang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saudara renungkan baik-baik.
Sekali lagi saya tidak tahu kenapa saya digerakkan untuk tidak bicara tentang pengajaran-pengajaran akar Ibrani yang dalam, yang terlalu dalam dulu pada hari ini. Tetapi saya digerakkan untuk bicara tentang Asaf ini. Barangkali benar, memang ada di antara saudara yang sekarang ini sedang ada kecewa dengan siapapun atau dengan apapun. Ketahuilah bahwa Bapak Yahweh tangannya itu sedang terbuka untuk ingin memeluk dan merengkuh saudara. Dan percayalah di tangan Bapak Yahweh, saudara akan tenang. Sekarang mari kita coba baca bersama-sama. Kitab Mazmur 73 ayat yang ke-28. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras sampai kita mendengar suara kita sendiri. Supaya nanti apa yang kita baca ini akan mengingatkan saudara dan saya. Tehillim Mazmur 73 ayat yang ke-28. Bersama-sama kita baca. Alef, Bet, Gimel. Namun bagiku dekat Elohim itu baik. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Yahweh untuk menyatakan semua perbuatannya. Amin. Di situ dikatakan apa? Namun bagiku dekat Elohim itu baik atau tidak? Baik. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Yahweh. Karena sebetulnya ketika aku dekat-dekat Bapak Yahweh, dengan kata lain ayat itu sedang memberitahu begitu. Ketika aku dekat-dekat Bapak Yahweh, aku itu sedang meletakkan perlindunganku kepada Tuhan Yahweh. Gitu loh saudara. Inilah yang saya maksud tadi. Ketika saudara sambut tangan Bapak Yahweh yang sekarang terbuka untuk saudara, untuk merengkuh saudara. Percayalah di tangan Bapak Yahweh itu, saudara pasti tenang. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekarang. Sekalian, mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.